Bante Teja, ini kami di sini ingin belajar bagaimana cara bermeditasi yang benar, seperti itu Bante. Dan banyak di teman-teman di acara Manage Your Mind yang pemirsa itu ingin juga menanyakan, terutama mungkin yang dari beda keyakinan atau beda agama, mereka ingin sekali belajar meditasi. Karena kok nampaknya dengan meditasi kok hidup menjadi lebih tenang seperti itu. Apakah itu betul? Dan bagaimana sih sebenarnya Bante teknik yang sederhana saja yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman kita atau sahabat-sahabat Dhamma TV yang ada di rumah, mungkin meditasi yang benar seperti itu Bante. Ya, baik, pada kesempatan ini Bante akan jawab sedikit ya, untuk kemudian nanti Bante akan memberikan pengarahan. Ya. Apakah benar atau tidak benarnya, Bante hanya berharap Anda buktikan sendiri. Begitu, karena kalau kita tidak buktikan sendiri, mau seperti apapun saya menguraikan tentang kedamaian, tentang kebahagiaan dalam batin, semuanya hanya merekayasa saja. Oh iyakah? Iyakah? Seperti itu. Tapi kalau kita mau datang, melihat, membuktikan sendiri, baru nanti kita akan ketahui sendiri, akan rasakan sendiri. Nah, maka dari itu, sesungguhnya meditasi itu adalah olah batin, bukan olahraga. Ya, olah batin. Yang kita kondisikan adalah bagaimana membuat kondisi batin kita menjadi damai, menjadi bahagia, meskipun tidak memiliki apapun yang ada di dunia, tapi bisa mendapatkan ketenangan hidup, kedamaian hidup. Nah, pada kesempatan ini coba kita sekarang mengambil sikap duduk ya, meditasi yang rileks, yang santai, ya. Jangan tegang. Ya, kita boleh bersila, simpuh juga tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mengambil posisi yang sempurna. Kalau misalnya kita bisa bersila juga mungkin bagus. Tapi kalau mungkin sulit untuk bersila, kita inginnya bersimpuh juga tidak apa-apa. Bagi orang yang mungkin sudah sepuh, sudah tua, apabila memang duduk di bawah, duduk bersila tidak bisa, kita pun juga bisa duduk di kursi misalnya seperti itu. Yang penting kita bisa berduduk dengan kondisi yang rileks, dengan santai, karena kita saat ini akan mempersiapkan kondisi fisik kita untuk mau belajar olah batin. Jadi saat ini dengan kondisi sikap yang kita sudah tentukan, dengan sikap duduk meditasi yang sempurna, mari kita juga rilekskan semua ketegangan jasmani kita. Jadi jangan sampai ada ketegangan di dalam jasmaninya, karena apabila timbul ketegangan di dalam jasmani kita, nanti akan menimbulkan sakit yang disebabkan oleh ketegangan itu. Maka kondisikan untuk kita dalam kondisi yang duduknya yang sempurna, tegak, lurus, rileks, ya, santai. Kemudian kita pun juga harus memiliki kebulatan tekad. Untuk sekarang, untuk saat ini kita benar-benar manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan kita mengarahkan perhatian kita untuk memperhatikan batin kita sendiri, batin kita masing-masing. Tidak perlu memperhatikan orang lain meditasi atau tidak meditasi. Kita tidak perlu memperhatikan pikiran orang lain ada di mana, sedang melakukan apa. Tapi yang kita harus ketahui apa yang harus kita lakukan sekarang, saat ini. Kecenderungan dari pikiran kita ini selalu sibuk, selalu tersangkut dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Dari satu masalah ke masalah yang lain muncul dalam pikiran kita. Dari satu masalah ke masalah yang lain, dan selalu seperti itu. Maka pada kesempatan ini, cobalah kita untuk dengan segala kemampuan kita, kebajikan apapun yang kita lakukan, pengalaman-pengalaman hidup apapun yang pernah kita alami, kita coba untuk arahkan sepenuhnya kepada batin kita sendiri-sendiri. Nah, coba sekarang kita tentukan objek meditasi kita. Karena meditasi itu sesungguhnya bukan untuk mengosongkan pikiran kita atau membiarkan pikiran kita, tapi kita meditasi adalah
melatih dari kesadaran kita, kesadaran dalam batin kita masing-masing. Maka kita memerlukan objek meditasi untuk memfokuskan, untuk memusatkan dari pikiran kita. Begitu pikiran kita fokuskan, kita arahkan, kita pusatkan pada objek meditasi, maka pikiran yang tadinya sibuk, melamun, berpikir, berangan-angan, merencanakan ini, merencanakan itu, nyangkut masalah ini, nyangkut masalah itu, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu teman ke teman yang lain. Apabila pikiran kita terus seperti itu, maka di sini tidak ada ketenangan, di sini tidak ada kedamaian, di sini tidak ada kebahagiaan. Maka upayakan supaya pikiran kita tidak mengalami kondisi seperti itu yang menyebabkan timbulnya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Kita arahkan pada objek meditasi kita masing-masing. Begitu kita sudah menentukan objek meditasi kita, maka latihlah itu setiap hari, setiap waktunya dengan sebaik-baiknya. Misalnya di sini kita bisa memperhatikan objek meditasi kita untuk mencapai kondisi ketenangan itu, yaitu misalnya memperhatikan nafas kita, atau dengan mudahnya kita bisa juga mengucap kalimat Buddho, Buddho, Buddho terus menerus dalam pikiran kita. Maka apabila kita terus menerus mengucapkan kalimat Buddho yang artinya sadar, sadar, sadar terus menerus, maka pikiran kita akan terfokus, terpusat, bisa menyatu dengan objek meditasinya dan mencapai kondisi ketenangan. Maka inilah dasar di dalam kita melakukan meditasi untuk mencapai ketenangan. Kalau mungkin orang dalam bahasa meditasinya meditasi samatha bhavana, yang hasilnya hanyalah untuk mencapai kondisi ketenangan batin kita. Upaya apapun yang kita lakukan apabila kita melakukan meditasi samatha bhavana atau ketenangan, yang kita peroleh hanyalah ketenangan batin kita. Apabila kita menggali, apabila kita ingin juga mengarahkan ketenangan ini ke hal-hal yang mungkin bisa dikatakan kemampuan-kemampuan batin, kita juga bisa muncul dari latihan konsentrasi untuk ketenangan ini. Tapi yang kita arahkan di sini bukan untuk mencapai kondisi kemampuan batin, tapi kita lebih arahkan untuk bagaimana mengembangkan kebijaksanaan dalam batin kita masing-masing. Coba ulangi kalimat Buddho, Buddho terus menerus di dalam kita melakukan meditasi ini. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita selalu konsentrasi, kita selalu sadar. Buddha pernah mengatakan bahwa kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Barang siapapun yang selalu sadar, ia tidak akan mati. Tapi barang siapapun yang lengah, meskipun hidup seperti orang yang sudah mati. Atau mungkin kita juga pernah mendengar kalimat yang orang-orang sering ucapkan bahwa sak bejo-bejone wong lena, luwih bejo wong eling lan waspada. Sebahagia-bahagianya, seuntung-untungnya orang yang lengah, lebih untung, lebih berbahagia ia yang selalu sadar dan waspada. Sadar dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, sadar dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Saat ini kita dengan sikap duduk meditasi mengonsentrasikan pikiran kita untuk mengulang kalimat Buddho, Buddho terus menerus. Jangan lengah, tetaplah kita sadar, karena apabila timbul kelengahan, kesadaran kita lemah, maka pikiran kita
bisa secepat itu memanfaatkan kelemahan dari kesadaran kita untuk pergi atau keluar dari meditasinya. Mungkin pikiran kita pergi tanpa permisi, sudah tahu-tahu sampai di rumah. Pikiran kita tahu-tahu sudah ketemu dengan teman-teman kita, atau sudah kembali sibuk dengan berbagai macam permasalahan atau persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan arahkan pikiran kita untuk mengingat sesuatu yang sudah lalu. Ingatlah bahwa hidup bukan kehidupan yang sudah lalu yang harus kita pikirkan. Yang harus kita lakukan adalah sekarang, saat ini. Apabila kita membiarkan pikiran kita kembali ke belakang, mengingat sesuatu yang pernah kita lalui, yang kita lewati, yang pernah kita lakukan, maka itu bisa diistilahkan kelemahan bagi kita, kelengahan yang menyeret kita pada kehidupan masa lalu kita. Kita terjebak, kita terseret oleh kehidupan masa lalu kita. Dan mungkin karena kita mengarahkan hidup kita pada kehidupan masa lalu, mungkin kita bisa timbul ketidakpuasan, timbul kekecewaan, timbul penyesalan. Maka dari itu, sadarlah bahwa sekarang, saat ini, kita duduk meditasi di tempat ini. Dan yang harus kita perhatikan adalah objek meditasi kita. Dengan sadar mengucapkannya, Buddho, 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 Buddho. Yang artinya adalah sadar, sadar. Sadarlah setiap waktu, sadarlah setiap saat. Jangan arahkan pula pikiran kita untuk memikirkan, untuk mengkhawatirkan, mencemaskan kepada kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan yang akan datang ini tidak pasti, tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu untuk kita cemaskan, tidak perlu untuk kita pikirkan sampai kita misalnya sampai stres karena pikiran kita sendiri. Maka upayakanlah memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk sekarang, untuk saat ini. Maka dari itu sadarlah untuk sekarang, saat ini. Saat ini kita sadar dalam memperhatikan objek meditasi kita. Tidak membiarkan pikirannya lengah, tidak membiarkan pikirannya melamun, tidak membiarkan pikirannya terjebak dalam masa lalu ataupun masa yang akan datang. Kita fokuskan, kita arahkan pikiran kita, kesadaran kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik sekarang ini, saat ini. Begitu pikiran kita mulai bisa terfokus, mulai bisa mencapai kondisi ketenangan, pertahankanlah ketenangan itu sebisa kita, semampu kita dalam mengupayakannya. Jangan lengah, karena apabila kita lengah, kita mengetahui ini, merasakan itu, terkadang karena rasa yang muncul itu membuat kita melepaskan objek meditasi kita, sehingga akhirnya kita tidak melakukan meditasi. Kita timbul konsep-konsep di dalam pikiran kita sendiri, yang akhirnya kita tidak lagi memperhatikan pekerjaan yang sedang hendaknya kita kerjakan untuk sekarang, untuk saat ini. Maka jangan perhatikan apapun di luar dari objek meditasi kita. Tetaplah konsisten dalam memperhatikan objek meditasinya. Tidak ada kebajikan apapun yang lebih tinggi daripada kesadaran ini. Maka barang siapapun yang memiliki kesadaran, baik di dalam pikiran, baik di dalam tutur kata, baik di dalam perilakunya, maka ia melakukan kebajikan dari semua bentuk kebajikan. Lakukanlah meditasi ini dengan penuh kesadaran.
begitu kita bisa mempertahankan dari kondisi batin kita untuk memperhatikan objek meditasi kita. Kita berusaha untuk terus mempertahankannya dengan kesadaran kita. Dan apabila kita memiliki kondisi yang cukup di dalam ketenangan, pikiran kita tidak sibuk lagi, tidak khawatir, takut, cemas, mengkhawatirkan ini, mengkhawatirkan itu, atau tersangkut hal-hal yang di luar diri kita. Maka apabila pikiran kita tidak lagi tersangkut dengan itu semua, maka kita bisa mengarahkan kemampuan dari sati kita, kemampuan dari kita membangun kesadaran kita untuk diarahkan dalam memperhatikan jasmani dan batin kita masing-masing. Seperti halnya juga kita sering mengetahui dari orang-orang bijaksana menyampaikan bahwa tubuh jasmani kita ini karena perpaduan unsur akan mengalami ketuaan, mengalami kesakitan, dan juga akan mengalami kematian. Tubuh jasmani yang saat ini duduk meditasi, ini akan tua, ini akan sakit, ini akan mengalami kematian. Maka sebelum kita mengalami tua, sakit, ataupun bahkan kematian, sewajarnya sepatutnya apabila kita membuat pulau pelindung bagi hidup kita sendiri, bagi hidup kita masing-masing. Ketahuilah, sadarilah dengan senyatanya, dengan sewajarnya, bahwa itulah tubuh jasmani kita. Seperti itulah tubuh jasmani kita akan terjadi. Tidak ada keterikatan, tidak ada kemelekatan terhadap tubuh jasmani kita. Tetapi apabila kita masih menggunakannya, masih memanfaatkannya, rawat ia, jaga ia dengan baik-baik. Meskipun kita juga mengetahui kita jaga atau tidak kita jaga, kita rawat ataupun tidak kita rawat, karena tubuh jasmani ini hanyalah perpaduan unsur, maka ia akan tetap mengalami kondisi yang sewajarnya yang akan terjadi, yang akan dialami. Maka gunakanlah setiap hari, setiap waktunya untuk diisi dengan hal-hal yang baik, hal yang bermanfaat, yang bisa membangun kesadaran kita. Pada saat kita berpikir, kita sadar. Pada saat kita bertutur kata, kita sadar. Pada saat kita berperilaku, kita sadar. Berpikir yang baik, yang positif, yang bermanfaat, yang dapat mengembangkan kebaikan, kebahagiaan. Itu juga akan mengarahkan kepada kemajuan batin kita. Tapi apabila membiarkan pikirannya ini berpikir tanpa kesadaran, dia akan muncul hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, yang hanya akan menimbulkan kemerosotan bagi batin kita. Berpikir dengan kelemahan, berperilaku dengan kelemahan, bertutur kata dengan kelemahan, tanpa kesadaran, maka ia akan menderita karenanya. Maka dari itu, apapun aktivitas yang kita lalui, yang kita jalani dalam kehidupan kita, sadarilah itu. Pada saat kita berdiri, kita sadar kita berdiri. Pada saat kita berjalan, kita sadar kita berjalan. Pada saat kita duduk, kita sadar kita duduk. Pada saat kita baring, kita sadar kita baring. 4 posisi dari tubuh jasmani kita, baik berdiri, berjalan, duduk, ataupun baring, sadarilah itu. Mau berpikir, mau bertutur kata, mau berperilaku seperti apapun itu, sadarilah itu. Sadari dengan baik-baik, ini baik atau tidak baik, ini benar ataupun tidak benar, ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, ini dapat mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan atau tidak.
apabila itu baik, benar, bermanfaat, mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan, perlu untuk kita pertahankan, perlu untuk kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga apabila kita menghadapi kenyataan hidup, bahwa hidup kita akan berakhir dengan kematian, kita akan menghadapinya dengan ketenangan. Kita akan menghadapi ketuaan, kesakitan, ataupun bahkan kematian dengan kedamaian. Karena banyak manfaat, kebaikan, kebahagiaan telah dapat kita lakukan. Banyak hal-hal yang baik, yang berguna dapat kita laksanakan. Kondisi kita sulit mencapai kemajuan, tetap sadar saat ini yang perlu kita sadari adalah kita sedang melakukan meditasi. Sadar untuk sekarang ini, sadar dengan saat ini, sadar dengan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan sekarang ini, yaitu memperhatikan objek meditasi kita masing-masing. Budu terus menerus. Apabila kita lengah, lemah kesadaran kita, lupa mengucapkan kalimat budu, pikiran kita sudah cepat sekali pergi tanpa kita ketahui. Jasmani kita memang akan mengalami sakit. Jasmani kita memang akan mengalami kematian. Tapi sebelum kita berubah menjadi tua, sakit, ataupun mengalami kematian, wajar apabila kita memanfaatkannya untuk melaksanakan hal yang baik, hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan tidak ada sesuatu yang lebih baik yang dapat kita lakukan sekarang, saat ini, kecuali kita memiliki kesadaran ini. Sadar setiap waktu, setiap saatnya. Sadar tubuh jasmani kita akan tua. Sadar tubuh jasmani kita akan sakit. Sadar tubuh jasmani kita akan mengalami kematian. Kita juga sadar apapun yang kita cintai, apapun yang kita sayangi, cepat atau lambat akan berpisah dengan kita. Apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Bisa juga kita tinggalkan dengan kita mengalami kematian, atau kita yang ditinggalkan oleh mereka. Barang-barang kita hilang, barang-barang kita diambil orang, dicuri orang, dirampok orang. Atau bisa juga karena kondisi kebaikan kita sudah habis, maka yaka-yaka mengambilnya. Mungkin sanak keluarga mencurinya. Yang pastinya harta duniawi itu bukan milik kita yang sesungguhnya, yang sejatinya. Maka pupuklah kebajikan yang menjadi harta sejati bagi hidup kita masing-masing. Teruslah konsentrasikan pikirannya untuk menyadari kebenaran yang ada, menyadari kenyataan yang ada, bahwa kita cepat atau lambat berpisah dengan yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita miliki. Kita akan memiliki perbuatan kita sendiri. Kita melakukan perbuatan baik ataupun buruk, itulah yang kita miliki. Kita akan mewarisi perbuatan-perbuatan kita sendiri, baik perbuatan buruk ataupun perbuatan yang baik, tetap akan kita warisi. Kita akan terlahir
baik dalam kondisi seperti apapun di alam manapun juga. Semua juga karena kondisi diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Kita terlindung atau tidak terlindung, banyak bahaya bencana mengancam kita ataupun tidaknya. Semuanya juga karena kondisi perbuatan kita sendiri. Kita tergantung oleh perbuatan kita sendiri. Maka karena menyadari itulah, mari kita gunakan, kita manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan. Konsentrasikan pikirannya untuk terus mengulang kalimat Buddho, Buddho. Mungkin nanti teman-teman ada yang ingin bertanya di beberapa menit ini tadi, tapi yang jelas saya kesemutan Bante di sebelah kanan kaki saya, dan itu hampir nggak bisa saya tahan sebenarnya, tapi saya kembali ke Buddha tadi ya Bante. Saya ambil fokus di tengah sini Bante, kalau saya sudah kesakitan di tengah antara dua alis ini, saya balik lagi ke situ sambil Buddha, sambil perhatikan nafas, naik turunnya perut ini ya. Dan ternyata berhasil sampai terakhir ini tadi. Nggak tahu yang lain-lain teman-teman gimana. Ya, jadi kalau kita tadi sudah Bante katakan bahwa apabila kita melakukan meditasi yang pertama, yaitu melakukan meditasi samatha bhavana, itu sebenarnya kita tidak menggunakan banyak objek meditasi sebagai objek kita. Kita dari sekian banyak objek meditasi hanya memerlukan satu objek saja. Ya, kalau tadi Bante menyarankan menggunakan kalimat Buddho, ya kita hanya memfokuskan pikiran kita dengan penuh kesadaran mengucapkan kalimat Buddho, Buddho, Buddho terus menerus. Tapi kalau kita mau mengetahui, menyadari juga sesungguhnya meditasi untuk konsentrasi ini sesungguhnya juga diajarkan di hampir semua keyakinan yang ada. Jadi bisa menggunakan konsentrasi ini sebagai objeknya, mengucapkan kalimat apapun bisa. Misalnya Buddho, Buddho, atau itu kalau kita menjadikan objek Buddho itu kita pilih itu, kita latih itu sampai kapanpun, sampai kita bisa menguasainya. Itu kita gunakan objek itu, Buddho, Buddho, Buddho terus menerus. Tapi kalau kita menggunakan objek yang lain, misalnya metta bhavana atau cinta kasih, kita mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu terus menerus. Harapannya pikiran yang kita kembangkan, metta yang kita kembangkan dalam pikiran kita dengan ucapan kalimat semoga semua makhluk berbahagia ini benar-benar akan menguasai kondisi pikiran kita, sehingga di sanalah pikiran yang penuh cinta kasih itu akan ada. Sehingga harapannya tutur katanya nanti akan penuh dengan cinta kasih, perilakunya penuh dengan cinta kasih, seperti itu. Tapi itu hanya sebagai satu objek saja, belum sampai menginjak kepada vipassana bhavana. Dan yang diperoleh kalau kita hanya melakukan konsentrasi itu, yang kita peroleh hanyalah ketenangan. Kita juga memperhatikan misalnya nafas masuk, nafas keluar yang terjadi dalam hidung kita. Itu juga menggunakan satu objek itu aja. Kalau kita menggunakan objek kata-kata Buddho, Buddho, nafas masuk, nafas keluar, itu memang bisa. Pernah Bante memang konsultasi atau bertanya kepada guru Bante sendiri, bisa enggak seumpamanya saya melakukan meditasi dengan memperhatikan nafas, tapi juga sambil mengucapkan kalimat Buddho itu. Ternyata bisa, dan itu saya juga lakukan, ternyata juga bisa. Jadi pada saat kita menarik nafas kita sebut Bud, pada saat mengembuskan nafas Do, Buddho, Buddho, seperti itu. Tapi saya menyadari kecepatan pikiran itu sangat luar biasa cepatnya, sehingga pada suatu saat saya menyadari bahwa saya memang kadang-kadang menyebut Buddho pada saat menarik nafas, mengembuskan nafas, menarik nafas, mengembuskan nafas. Tapi pikiran saya ternyata sudah pergi jauh. Tidak mampu untuk menguasai dari kondisi pikiran itu.
Jadi saya beralih untuk hanya berusaha untuk mengucapkan kalimat Buddho, Buddho terus menerus, Buddho, 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 Buddho begitu, tapi dengan penuh kesadaran. Dan ternyata saya mampu untuk mengejar dari kondisi pikiran yang lari-lari tadi. Setiap pergi ke sana kemari, langsung saya bisa mengetahui, menyadari itu, langsung bisa Buddho, Buddho, Buddho lagi seperti itu. Yang itu kan lambat, pikirannya udah ke... ya, kalau kita menggunakan nafas kemudian kita juga menyertainya dengan nafas masuk nafas keluar menyebut Buddho tadi, itu kita pastinya juga akan menyeiringkan antara nafas masuk dengan nafas keluar. Buddho, Buddho begitu. Tapi terkadang pikiran kita itu tidak selamban itu gitu. Jadi Buddho, 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 ternyata pikiran kita sudah jauh pergi. Ya, saya berusaha untuk mengondisikan gimana pikiran kita ada di dalam Buddho itu, memperhatikan nafas masuk nafas keluar itu, dan ternyata tidak mampu itu. Ternyata saya ya mungkin memang dari satu orang ke orang yang lain, saya percaya juga kondisi pikirannya juga sendiri-sendiri, rintangan-rintangan yang muncul di dalam meditasi juga sendiri-sendiri, kebajikan seseorang juga macam-macam. Jadi ada orang yang dengan objek itu cocok, tapi tidak cocok dengan objek itu, ada yang cocok dengan objek yang lain. Kalau badan terus bergerak itu gimana Bante? Misalnya nih, kadang-kadang saking itu kita bergerak sendiri gitu, itu diikutin atau diberhentikan saja? Ya, kalau kita menyadari tubuh jasmani kita gerak gitu, cobalah benar-benar diketahui, disadari dengan senyatanya dulu. Apakah itu memang gerak atau itu hanya perasaan kita? Kadang-kadang agak berputar kan Bante? Kayaknya udah seimbang itu dia muter sendiri. Apa? Nah, pada saat kita melakukan meditasi, begitu kita tidak lagi memperhatikan objek meditasi kita, semua sensasi itu akan muncul. Ya, seperti halnya juga sensasi jasmani kita rasanya kok muter, sehingga lama-lama kita juga akan mengikuti berputarnya itu. Tapi kalau kita tetap fokuskan pikiran kita pada objek meditasi, tidak mengikuti gerakannya itu, sadar dengan objek meditasi kita, mungkin kita bisa kembali rileks dalam sikap kondisi yang sempurna tadi. Seperti itu. Ada memang yang orang itu sampai memang terbawa kondisi sensasi tadi membuat ya dia muter seperti itu. Itu juga pernah terjadi, misalnya ada seorang samanera yang pernah Bante bimbing dalam melakukan latihan meditasi. Dalam kesehariannya itu, pada waktu belum menjadi seorang samanera, dia adalah seorang penggemar musik dangdut begitu. Nah, pada saat dia melakukan meditasi, dia itu mendengar bunyi-bunyi di luar, lagu-lagu di luar sana. Jadi tidak lagi memperhatikan objek meditasinya, tapi terfokus dengan lagu-lagu yang didengar, ditangkap oleh indrianya tadi. Begitu muncul lagu-lagu yang bagus, dia timbul kesenangan, dia timbul ingin terus menikmati lagu itu, dan sampai menimbulkan goyangan-goyangan. Begitu misalnya yang muncul kemudian lagu yang dia tidak senangi, dia benci, dia marah, dia jengkel seperti itu. Kenapa itu yang di setel itu, kenapa tidak yang ini, tidak yang itu, seperti itu. Kesalahan bukan bunyi yang di luar sana, kesalahan adalah pada diri si samaneranya itu. Dan kalau dia sudah sampai mendengarkan musik yang dia sukai, dia goyang, dangdutan kayak begitu ya. Tapi semakin dia usahakan untuk bertahan, dia tidak akan mampu untuk menguasai itu. Jadi semakin dia usahakan untuk bertahan, untuk tidak goyang, semakin dia ingin goyang seperti itu. Jadi itu karena mindset yang sudah tertanam begitu kuat di dalam pikirannya. Makanya kita juga harus benar-benar hati-hati menjaga pikiran kita. Karena pikiran kita ini menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk dari segala sesuatu, apapun itu. Pikiran kita bisa membentuk apapun. Pikiran kita bisa menciptakan apapun. Seperti itu. Jadi kalau kita menyadari itu, kita harus hati-hati dengan penuh kesadaran memperhatikan pikiran kita. Jadi kalau kita memang menyadari itu hal yang negatif dan kita sendiri tidak mampu nanti untuk menguasai diri kita kalau ada itu, maka kita lebih baik menyingkir, menghindar daripada itu.
Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan untuk menguasai diri kita, begitu menangkapin objek-objek yang di luar diri kita, ya sudah, tidak apa-apa. Yang di luar adalah yang di luar, yang di dalam ada di dalam. Ya, kalau kita punya benteng kondisi kesadaran yang kuat dalam diri kita, pikiran kita tidak akan semudah itu untuk menangkapin objek-objek di luar. Tapi kalau kita tidak memiliki kondisi kesadaran yang kuat, dengar ini ngikut, mencium bau ini, bau apa ini, bau apa itu, seperti itu, merasakan itu, ini apa, seperti itu. Karena itu tadi kita tergoda oleh kondisi objek-objek yang kita tangkap dari indera kita itu sendiri. Kalau sudah begitu nanti jangan salahkan orang lain yang di luar kita. Yang salah adalah cara bagaimana menjaga pikiran kita sendiri, karena tidak adanya kesadaran itu. Kita berarti melatih mengontrol ya, mengontrol dan Memanage pikiran kita. Dengan penuh kesadaran menangkap kalau misalnya menggunakan indera kita, karena memang kita sendiri juga dilengkapi dengan indera kita. Tapi kita harus selalu memiliki sensor itu. Gitu. Sekali kita tidak memiliki sensor yang kuat, itu yang buruk-buruk masuk juga semuanya. Jadi kalau yang buruk tegaskan saja, tidak gitu aja Bante ya. Kalau kita memiliki tadi kesadaran yang kuat, itu kita bisa mengatakan tidak. Tapi kalau kita tidak memiliki kesadaran yang kuat, ya pastinya kita masih cincai-cincaian aja. Jadi masuk aja, ini kan kecil, tapi ternyata yang kecil-kecil ini akan menggerogoti dari dalam, begitu membuat kita, ya betul sekali. Di delete, ya betul sekali. Pintar kalau kita belajar komputer memang begitu. Kalau memang itu menu-menu yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, daripada mencemari pikiran kita, delete. Nah, sama juga dengan pikiran kita. Kalau memang ini tidak baik, tidak benar, tidak bermanfaat, buang, begitu. Makanya ya tidak salah apabila memang kita itu bisa diistilahkan mutiara hidup kita, intan berlian hidup kita adalah batin kita. Karena kalau kita memiliki batin yang baik, kita hidupnya damai dan berbahagia. Begitu kita tidak memiliki batin yang baik, sebanyak apapun materi kita miliki, kita tidak bahagia. Seperti itu. Jadi kekayaan utama hidup kita itu adalah bagaimana menjaga kualitas batinnya. Seperti itu. Jadi diupayakan saja bagaimana kita setiap hari, setiap waktu berusaha untuk kapanpun punya waktu, punya kesempatan memperhatikan batinnya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak peduli dengan kondisi batinnya. Yang penting mencari sesuatu yang di luar terus. Kerjaan, uang, ini, itu, dan lain sebagainya. Ya. Sebaiknya memang meditasi itu berapa kali sih Bante? Untuk pemula ini, untuk pemula ya? Ya, baik. Kalau misalnya untuk pemula sih silahkan aja melakukan dimana kapanpun waktunya yang ada. Misalnya pagi-pagi kita bisa gunakan untuk meditasi, ya sebelum beraktivitas meditasi dulu 20 menit, 30 menit boleh silahkan. Nanti waktu mau tidur juga begitu. Ya 30 menit kita meditasi juga boleh. Tapi kalau memang sudah bisa, ya cobalah kesadaran ini dibawa dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Sepanjang hari menjadi pola kehidupan kita untuk selalu sadar. Seperti itu, sehingga nanti pada saat kita bekerja tidak ada kesalahan-kesalahan di sana. Pada saat kita berpikir sesuatu tidak ada kesalahan dalam berpikir. Pada saat mengucapkan sesuatu tidak mengucapkan sesuatu yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, seperti itu. Bante, terima kasih banyak. Mungkin kita semua sudah bisa menyimpulkan ya, tadi dari praktek dan langsung pengarahan dari Bante Teja, dan tentunya juga mungkin teman-teman kita, para sahabat kita yang mungkin berkeyakinan berbeda, mungkin bisa mengganti dengan zikir mungkin Bante kalau di... Ya, seperti yang tadi Bante bilang juga di yang namanya samatha bhavana, yang namanya meditasi untuk ketenangan, di setiap keyakinan diajarkan. Memang kalau misalnya di Muslim kita bisa menggunakan zikir itu, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah sebagai konsentrasi itu bisa. Ya. Kalau misalnya kita di keyakinannya Kristen misalnya menyebut nama Yesus, ya. Itu juga bisa, Yesus terus menerus. Itu bisa kita gunakan sebagai objek pikiran kita fokus ke sana. Atau kalau misalnya mau menyebutkan nama
Bante Teja punya ya boleh saja. Teja punya begitu. Nanti bisa terbayang-bayang terus Bante. Ya seperti itu. Ya yang pastinya kita menggunakan kalimat yang baik, yang positif untuk konsentrasi di sana. Mau menggunakan Buddha, semoga semua makhluk berbahagia, Yesus atau la ilaha illallah boleh. Tapi itu hanya untuk kondisi ketenangan aja, belum sampai ke bijaksanaan. Nanti untuk melatih supaya kita mencapai wicaksono kasampurnan yang bijaksana, kesempurnaan yang bijaksana, itu perlu melakukan meditasi yang lebih tinggi dengan melakukan vipassana bhavana. Mungkin suatu saat kita bisa ada kesempatan untuk berlatih meditasi vipassana bhavana. Terima kasih banyak Bante atas penerangannya ini semua, dan mungkin nanti para sahabat kita juga bisa berlatih sendiri di rumah setiap pagi dan setiap malam mungkin ya Bante. Pareng dalem, pareng sedoyo, ini kita mau pamit, melanjutkan perjalanan kembali. Oh begitu, kembali ke alam lain atau kembali aktivitas? Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Ya baik, semoga kita semuanya selalu sehat dan berbahagia, punya karma baik untuk bisa bertemu kembali dan dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Semoga semua makhluk berbahagia.